Baik, asal kuliahnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat Malam, kita Pak. wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam, Eh, Pak. kita mulai dari hari ini, kita mulai dari, coba kita lihat, kemarin terakhir kita ada semacam assignment gitu ya, tentang eh, konsep elastisitas. Ya, kita sudah bicara kemarin bahwa elastisitas adalah seberapa responsif sebuah energi demand itu jika variabel yang lain itu berubah. Seberapa responsif gitu ya. Jika variabel yang lain itu misalkan price atau harga, maka secara logika jika harganya naik, maka hukum ekonominya mengatakan bahwa permintaannya akan turun. Nah, pertanyaannya adalah responsifnya itu sejauh mana? Elastis itu kan bisa mulur gitu ya. Kalau naik turunnya 1%, sementara turunnya sebuah variabel itu 1%, sementara itu mengakibatkan naik turunnya permintaan terhadap energi itu lebih dari 1%, itu kita sebut elastis. Jika naik turunnya itu kurang dari 1%, ketika variabel yang lain tersebut berubah 1%, maka ini kita sebut inelastik, gitu ya. Inelastik konsepnya kita ini slide-nya udah kelihatan ya. Udah, Pak. Misalkan ini, sorry, kalau satu, ketika sebuah variabel itu naik 1% atau turun 1% menyebabkan kenaikan atau penurunan energi demand itu lebih dari 1%, itu kita sebut elastik. Jika kurang dari 1% itu kita sebut inelastik. Jika satu, itu kita sebut unit elastik. Di sini ada ini ya, tanda mutlak, bisa naik bisa turun gitu ya. Jadi kita angkanya saja ini yang kita bahas. Nah, kemudian energi itu biasanya barang apa? Apakah dia elastik atau dia inelastik? Energi itu adalah kebutuhan yang pokok gitu ya. Sama dengan kita misalkan beli beras. Walaupun nggak sama persis, tapi logikanya kita anggap sama gitu ya. Kita beli beras misalkan. Mau harganya naik atau turun, maka membelinya itu tetap gitu ya. Mau harganya turun, Anda mungkin bisa membeli lebih, tapi nggak lebih seperti itu gitu ya. Lebihnya nggak banyak. Jika harga beras murah, Anda juga akan mungkin lebih membelinya, tapi Anda makan tiap hari tidak nambah, let's say satu piring, nggak seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan pokok. Jika harganya naik, mau nggak mau juga Anda tetap membeli gitu ya. Sama juga dengan energi. Energi juga seperti itu. Harga naik turun itu nanti akan menyebabkan naik turunnya permintaan juga. Tetapi naik dan turunnya itu pasti kurang dari 1%. Kenapa? Karena energi itu adalah kebutuhan pokok. Nah, di sini faktor-faktornya apa? Faktor yang mempengaruhi elastisitas salah satunya adalah necessity, kebutuhan. Ya tadi, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang tersier. Kalau misalkan bawa barang mewah, ketika dia harga naik, maka eh, turunnya permintaannya akan lebih besar dari satu karena dia barang elastik. Pertama faktornya adalah adanya kebutuhan pokok atau enggak gitu ya.
semana tingkat kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak butuh-butuh amat, maka dia elastis biasanya. Kalau butuh tapi dia kalau naik dan turun tapi tetap dibutuhkan, sangat dibutuhkan, maka itu adalah barang inelastik. Nah, kemudian di tugas kemarin ada elastisitas adalah sebuah konsep atau ukuran yang menggambarkan seberapa responsif demand atau permintaan energi itu terhadap perubahan 1% dari variabel yang lain. Di sini misalkan income atau harga atau apapun itu gitu ya. Faktor penentu elastisitas energi adalah tingkat kebutuhan atau necessity dan ada atau tidaknya barang substitusi. Jika tidak ada barang substitusi mau harganya naik atau turun, mau nggak mau kita harus beli. Tapi ketika ada barang substitusi, misalkan paling gampang gini, ada misalkan saja harga Pertamax, terus kemudian harga Pertamax itu kalau di Shell apa ya, super ya, misalkan yang di Pertamina Pertamax yang di sana Shell itu super, misalkan saja gitu ya, ketika harga super di Shell itu naik, tetapi Pertamaxnya ini nggak naik gitu ya, beda sedikit misalkan, maka permintaan kenaikan, naik turunnya permintaan tadi, naik turunnya harga akan tergantung pada substitusi tadi. Ada substitusi maka dia tidak bisa 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 elastis gitu ya. Kalau tidak ada substitusi maka dia inelastik. Nah, sekarang pertanyaannya atau diskusinya adalah dari kondisi-kondisi tersebut, pada kondisi-kondisi di bawah ini, 1, 2, 3, sorry ini ada salah 4, 1, 2, 3, sektor industri dan sektor rumah tangga. Mana sih yang lebih elastik demand energinya ketika harga atau apapun itu, misalkan salah satu contohnya aja harga naik, mana yang lebih responsif? Gambarannya seperti itu. Mana yang lebih responsif antara sektor rumah tangga dan sektor industri? Ada yang ingin diskusi? Ada yang ingin menyatakan pendapatnya untuk sektor industri versus sektor rumah tangga? Silakan. Baik, izin Pak. Ya, silakan Pak Maman. Baik, terima kasih Pak Hakim. Terkait elastisitas energi untuk sektor rumah tangga dibandingkan sektor industri gitu. Saya menilainya kondisi sekarang Pak di masa pandemi gitu kan. Jadi di kurun waktu 2020 Indonesia kan mulai terkena pandemi ini di Maret 2020. Pertumbuhan rata-rata nasional PDB sebelumnya itu adalah di angka 5%. Dan PLN waktu itu pertumbuhnya juga memang agak lebih kecil dibandingkan PDB sekitar 4,6% waktu 2019 gitu kan. Namun seiringnya adanya pandemi gitu kan, PDB kita di tahun 2020 gitu kan mengalami penurunan yang sangat tajam ya, karena sektor-sektor semuanya itu mengalami istilahnya depresiasi gitu Pak. Jadi depresi turun sampai 2% gitu kan. Jadi pertumbuhannya kita di tahun 2020 defisit sekitar 2%. Dan dilihat dari pertumbuhan konsumsi energi gitu kan, khususnya di PLN gitu kan. Di PLN ini di tahun 2020 gitu kan, di awal-awal pandemi ini memang kita turun sangat drastis ya, bisa waktu itu mencapai
minus 4 sampai minus 2%, Pak. Tapi seiringnya ada stimulus program yang diberikan oleh PLN gitu kan, akhirnya walaupun ada kontraksi pertumbuhan gitu, di akhir tahun kita bisa tumbuh mencapai 1,2%. Nah, tumbuhnya sektor-sektor energi gitu kan, ternyata memang yang bisa dilakukan pada masa itu adanya perubahan pola kebiasaan masyarakat gitu kan. Dengan adanya pembatasan ruang gerak gitu kan, maka banyak sekali pekerja-pekerja itu yang melakukan aktivitasnya di rumah gitu kan. Karena memang sudah ada pembatasan work from office gitu kan. Nah, jadi banyak yang melaksanakan work from home gitu kan untuk kegiatan-kegiatannya. Dari situ dengan adanya kegiatan work from home gitu ya di rumah untuk para pekerja gitu kan, membuat pemakaian listrik pun juga meningkat. Jadi ada baiknya gitu kan, ada baiknya dengan pandemi ini sektor rumah tangga gitu kan, itu malah meningkat mencapai di 2020 itu naik sampai sekitar 13% gitu kan. Nah, cuman sayangnya karena memang pandemi selain itu juga ada kegiatan eh, pelajar yang juga bekerja di rumah, belajar dari rumah daring gitu kan. Nah, itu juga meningkatkan konsumsi listrik. Ya, setidaknya mungkin AC tadinya di perkantoran akhirnya berkurang jadi memakai AC di rumah. Terus peralatan laptop, komputer juga nyala gitu kan. Lebih banyak nyala di waktu pagi sampai siang hari. Nah, selain itu juga ini yang membuat pemakaian energi di rumah tangga itu lebih baik dibandingkan yang sektor-sektor yang lainnya. Karena sektor industri gitu kan sangat terpukul dengan adanya berkurangnya konsumsi pemakaian dari masyarakat yang menahan pembelian gitu kan. Jadi ada sebatas penghematan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang kurang perlu gitu. Jadi kebutuhan sekunder dan tersiarnya itu dibatasi sehingga membuat sektor industri itu menjadi sangat turun sekali sampai minus 6% gitu kan. Nah, di sini memang terlihat bahwa jika dibandingkan pemakaian konsumsi listrik tumbuh 13% dan PDP itu hanya minus 2%, ya memang itu energi ini konsumsi sektor rumah tangga itu lebih lebih baik gitu. Jadi dia bisa lebih elastis dibandingkan dengan sektor industri gitu. Karena terlihat dengan adanya perubahan cara kebiasaan masyarakat gitu kan. Nah, ternyata sektor rumah tangga itu eh, lebih bisa mengkondisikan gitu kan pemakaian energinya gitu. Ya akhirnya di sini terlihatlah pada masa pandemi ini yang sebelumnya sektor industri itu mempunyai 70% pendapatan PLN gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya sektor rumah tangga tumbuh itu juga akan memperbaiki gitu kan. Nah, terlihatlah bahwa elastisitas pemakaian sektor rumah tangga itu lebih baik dibandingkan sektor energi pada saat masa pandemi yang kita rasakan kali ini. Mungkin itu Pak dari saya Pak mengenai elastisitas. Terima kasih banyak Pak Maman. Analisisnya sangat bagus. Bahkan ini analisis yang unik gitu ya. Kenapa? Karena khusus pandemi gitu ya. Karena khusus menyangkut masalah pandemi. Oke, nanti kita bahas pandemi, tapi gini. Tadi analisisnya berarti terhadap variabelnya adalah terhadap income gitu ya. Katakanlah GDP gitu ya. GDP-nya turun. Nah, ini aneh gitu ya. Dalam artian aneh itu beda-beda arah itu ya antara industri dan
dan rumah tangga. Jawabannya benar, jawabannya adalah memang sektor industri itu, sektor rumah tangga itu lebih mudah menyesuaikan diri, ya, lebih mudah menyesuaikan diri sehingga lebih elastis. Nah, tadi tinjauan Pak Maman tadi itu di kasus pandemi, which is itu menurut saya jadi hal yang unik gitu ya, hal yang unik. Artinya ketika income turun itu harusnya konsumsinya kan turun ya. Eh, Beda dengan harga. Kalau harga naik, maka terus kemudian harga naik, konsumsi turun. Tapi di sektor rumah tangga khusus untuk pandemi, beda dengan yang khusus yang lain ya. Tapi ini khusus untuk pandemi tadi, ketika income itu turun, GDP itu turun, rata-rata penghasilan orang juga mungkin eh, akan walaupun nggak banyak tapi akan mungkin ada pengaruhnya akan turun gitu ya. Ketika income turun tapi konsumsinya naik. Nah, itu yang aneh. Tapi benar kenaikannya itu adalah lebih besar daripada income naik atau turun tersebut. Sehingga dapat disimpulkan di sini kesimpulannya benar bahwa sektor rumah tangga itu lebih responsif daripada sektor industri. Nah, itu khusus pandemi. Coba kita beralih ke misalkan masa normal. Masa normal, terus kasusnya bukan income, tapi kasusnya adalah eh, price atau harga. Ketika harga listrik naik, misalkan, walaupun di kita nggak naik-naik gitu ya, eh, ketika harga naik, maka logika yang sama juga bisa digunakan. Ketika harga naik, itu sektor rumah tangga itu lebih bisa menyesuaikan diri. Karena mungkin investasi, kalau misalkan menginvestasinya kan tidak perlu mesin yang besar-besar gitu ya. Katakanlah harga naik, terus kemudian mau lebih efisien, tinggal ganti lampu LED dan lain sebagainya, lebih efisiennya itu lebih mudah gitu ya, karena investasinya kecil. Tapi kalau industri misalkan, mereka sudah punya kontrak untuk supply produknya sekian ton uh, ke konsumennya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba harga batu bara atau harga listriknya naik gitu kan. Mereka juga akan tetap ya nggak bisa ya ya tetap harus uh, berusaha memenuhi itu. Nah, itulah sehingga industri tersebut memang lebih tidak elastis dibandingkan rumah tangga. Tentu kasusnya tadi bisa dilihat dari kasus di dalam masa normal atau pada saat masa COVID-19 ini. Analisisnya bagus tadi, jadi mungkin itu bisa jadi ini juga gitu ya. Elastisitas tapi beda unik gitu ya. Ketika income turun itu harusnya konsumsi turun, tapi waktu pandemi ini ternyata kondisi khusus sehingga menyebabkan konsumsi naik. Oke, kita lanjut ke urban versus rural. Ada yang bisa ngasih pendapat? Urban versus rural. Ada yang mau coba kayak Pak Maman tadi? Nah, kalau kita melihat urban itu kan di desa, urban itu kan di kota, terus kemudian rural itu di desa. Jadi di urban itu orang sudah terbiasa dengan comfort zone-nya gitu ya, dengan kenyamanannya, udah pakai AC misalkan. Sementara di desa itu konsumsinya eh, apa eh, masih banyak substitusi di sana. Banyak substitusi itu artinya eh, misalkan harga listrik naik gitu ya. Yang lebih sensitif itu mungkin orang di pedesaan.
dibandingkan dengan orang kota. Harga naik misalkan orang kota malam akan tetap pakai AC gitu ya. Karena sudah comfort zone-nya. Kalau di desa misalkan dengan tingkat ekonomi yang tidak setinggi di kota, ketika harga naik maka dia akan menyesuaikan pola hidupnya seperti itu. Bagaimana bisa menghemat. Nah, sehingga kalau di urban itu orang sudah lebih inelastik, inelastik. Satu lagi terakhir itu adalah jangka pendek dan jangka panjang. Itu tentu kalau jangka pendek itu orang masih tidak bisa mengadjust. Ketika harga naik gitu ya, orang masih lebih inelastik gitu ya, tetap tidak langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan lama kelamaan harga naik, lama kelamaan orang akan lebih bisa mengadjust kebutuhan-kebutuhan yang lain, lebih efisien dan lain-lain. Sehingga untuk jangka pendek ini lebih inelastik dibandingkan dengan jangka panjang, sehingga jangka panjangnya lebih elastik. Nah, kita lanjutkan kuliah hari ini di judulnya adalah Review of Energy System Model. Kalau minggu kemarin kita bicara tentang demand analysis, bagaimana menghitung demand, memforecast demand. Nah, sekarang kita bicara tentang modelnya gitu ya. Sebagai mungkin yang belum terlalu expert di bidang energi modeling, mungkin sebuah studi tentang review itu sangat bermanfaat. Kenapa review? Karena review itu semacam rangkuman. Jadi kalau teman-teman baca paper, terus kemudian ada dapat judul dengan tulisannya a review of sebuah konsep, maka itu Anda beruntung. Artinya dari konsep-konsep yang di paper itu adalah menyarikan konsep-konsep yang digagas oleh orang lain gitulah di dalam satu paper. Jadi dengan membaca paper, misalkan judulnya ini A Review of Energy System Models, ini ada dari pengarangnya autornya di sini, Anda akan dapat belajar banyak tanpa harus belajar satu buku, 10 buku gitu ya. Tapi Anda belajar di sebuah paper itu intinya sudah cover semuanya, menjelaskan gitu ya. Nah, makanya di kuliah ini rujukan utamanya adalah sebuah paper yang judulnya adalah A Review of Energy System Models. Tentu nanti di sini materinya bukan hanya dari paper itu, tetapi ini lebih banyak memang ngambil dari paper ini. Nah, apa sih tujuannya kita belajar bermacam-macam jenis energi modeling dan pendekatannya? Apa sih tujuan dari paper ini? Dalam artian seperti itu singkatnya, tujuan paper ini adalah untuk membandingkan ya dari sekian banyak energi sistem model yang ada saat ini, itu apa saja sih fitur-fiturnya, dilihat dari bermacam-macam sudut pandang, dilihat dari approaches-nya, pendekatannya seperti apa. Kenapa ini penting? Nanti akan kita tahu gitu ya. Dilihat dari input data requirement, kebutuhan datanya. Ada model yang butuh data sangat banyak gitu ya. Ada model yang secara general saja, sehingga nanti kita tahu menggunakannya ini yang pas pakai model jenis apa. Dengan data yang kita punya, kita mau model yang seperti apa. Terus kemudian ada flexibility to incorporate new end use. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau model ekonometrik itu dia tidak bisa, kalau ada teknologi jenis baru, tidak bisa dimodelkan, susah memodelkannya. Nah, itu juga bermacam-macam jenis model itu, nanti akhirnya kita pilih yang mana sih?
untuk menganalisis suatu policy misalkan, sehingga dari sana kita bisa menentukan model mana yang akan kita pilih. Nah, yang paling penting di sini, yang butir nomor 4 ini, penerapannya di negara berkembang kayak Indonesia, di mana datanya tidak terlalu lengkap. Yang penting juga adalah kemampuan dari SDM-nya. Ini penting gitu ya. Kenapa? Pemodelan energi misalkan, yang paling krusial di Indonesia misalkan dari Rencana Umum Energi Nasional, terus kemudian diterjemahkan ke Rencana Umum Energi Daerah. Bayangkan gitu ya, setiap provinsi harus punya model energi, dan itu terjadi gitu ya, dan itu memang terjadi sekarang ini. Setiap provinsi harus punya model energi. Nah, dengan kemampuan capability energi modeling dari teman-teman di Dinas ESDM, dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi itu berbeda-beda itu ya. Ada yang canggih, ada yang energi modeling aja nggak paham, bukan bagaimana di modelingnya, tapi bagaimana installnya gitu ya. Pertanyaannya itu seperti itu gitu ya. Bagaimana nyalain komputernya, nah gitu, kayak gitu kan susah. Nah, sehingga di sana terus kemudian di sana itu memberi pertimbangan kita model apa yang kita pakai dengan keterbatasan tersebut. Apakah model yang pakai optimisasi gitu ya. Yang selanjutnya adalah salah satu yang nanti penting dipertimbangkan adalah biayanya juga. Apakah softwarenya itu gratis gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian saat ini climate change policy itu semakin mengemuka gitu ya. Ada juga model-model yang hanya bisa digunakan untuk analisis supply demand dan harga. Emisinya nggak dihitung, nggak bisa ngitung. Nah, itu juga bermacam-macam model. Nah, paper ini tujuannya adalah untuk melihat sekian banyak kriteria ini, terus kemudian digunakan untuk memetakan jenis-jenis modeling apa, sehingga memberikan pengetahuan ke kita untuk kasus Indonesia sebaiknya milih yang mana gitu ya. Nah, jadi energi modeling ini tentang energi model ini sebenarnya sudah mulai di tahun 70-an itu sudah mulai tumbuh gitu ya keinginan untuk energi modeling. Nah, pendekatannya banyak. Formula yang digunakan teorinya banyak sekali gitu ya. Terus kemudian mencakup disiplin ilmu macam-macam. Ada engineering, ada economics, ada operational research, ada manajemen science dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga karena bermacam-macam disiplin ilmu tadi, teknik-teknik yang digunakan juga bermacam-macam, termasuk model matematik gitu ya. Mungkin teman-teman ingat linear programming gitu ya. Terus kemudian ekonometrik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena tadi disiplin ilmunya banyak, teorinya banyak, maka kebutuhan akan skillnya juga berbeda. Kebutuhan antar kemampuan perhitungan computing demandnya juga akan berbeda. Teknologi specification-nya juga akan berbeda.
Nah, karena berbeda-beda itulah, maka penting untuk kita mereview, memetakan gitu ya model-model energi ini, kemudian pada akhirnya nanti memilih mana sih yang cocok untuk kita untuk menjadikan analisis, untuk menganalisis sebuah kebijakan. Karena di sini judul mata kuliahnya adalah pemodelan energi dan analisis kebijakan. Artinya memilih model yang dapat kita gunakan untuk menilai sebuah kebijakan gitu ya. Dari bermacam-macam model tadi, itu sebenarnya secara garis besar itu ada dua kelompok besar energy modeling approach atau pendekatan. Pertama adalah engineering approach. Engineering approach atau di sini bottom up. Engineering approach itu bottom up model. Dari bawah ke atas gitu ya. Apa sih maksudnya dari bawah ke atas ini, bottom up ini? Kalau secara sederhana untuk memahaminya, di minggu kemarin sebenarnya kita sudah melihat contohnya, yaitu end use teknologi misalkan. Pendekatan itu. Jadi ketika kita menghitung energi, maka dijumlahkan semua peralatannya yang mengkonsumsi energi. Ada berapa lampu, lampu itu dinyalakan berapa jam, ada berapa televisi di rumah, televisi itu dinyalakan berapa jam, wattnya berapa, televisi jenisnya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bottom up. Jadi benar-benar dari scratch, dari bawah gitu ya. Nah, itu yang engineering. Jadi ini yang engineering kan lebih kepada appliancesnya. Kalau economic approach, pendekatan ekonomi, itu kita kenal dengan top down. Dari atas ke bawah. Jadi model ini contohnya ya ketika kita menghitung energi demand gitu ya, terus kemudian variabel-variabel yang digunakan adalah populasi, terus kemudian apa GDP gitu ya, terus kemudian kita bahas tentang elastisitas. Nah itu kan menerapkan teori-teori tadi itu top down. Nah terus kemudian di sini dari paper tersebut ada peneliti di sini tahun 76 itu mengkategorikan beberapa approach yang untuk model itu. Yang tadi itu kan garis besar. Nah, ini lebih detail lagi. Ada linear programming, ada input output approach. Kalau teman-teman belajar ekonomi itu ada input output gitu ya. Ada econometric method, ada proses method, kemudian ada system dynamics. System dynamics mungkin kita lihat nanti, ada game teori. Nah, ini kira-kira pendekatan-pendekatan menurut Hoffman dan Wood tahun 76. Nah, yang lebih sederhana tahun 2002 itu Pandey ini dia mengklasifikasikan paradigmanya, terus kemudian space-nya, space itu coverage-nya ya, nasional apa global atau dan lain sebagainya, sektornya, terus kemudian contohnya di sini. Nah, di sini ada top down atau simulasi, bottom up optimisasi atau accounting. Kita nanti akan tahu bedanya accounting dan optimisasi, tapi keduanya ini bottom up gitu ya. Tekniknya saja optimisasi sama accounting, terus kemudian sama ini bottom up optimisasi atau accounting, tapi di sininya beda. Nah, top down misalkan sektornya makroekonomi. Nah, kalau top down biasanya dia long term, bisa global, bisa nasional. Ketika kita menghitung
kebutuhan listrik misalkan, kita bisa dari top down juga, dari makroekonomi gitu ya, bisa menghitungnya. Ketika kita ngomongin bottom up optimization atau accounting, nah ketika kita menggunakan konsep balance table yang kemarin, itu adalah accounting gitu ya, pendekatan accounting. Nah, ini biasanya accounting itu LIP di sini ya, modelnya adalah LIP. Dan ini yang nanti yang mungkin di beberapa pertemuan ke depan lebih kita kaji lagi tentang LIP ini. Jadi dia termasuk bottom up, terus kemudian dia accounting bukan optimisasi ya. Walaupun ada sedikit model optimisasinya, tapi pada dasarnya dia adalah accounting. Nah, kalau Markal, ini singkatannya market allocation gitu ya. Markal itu optimization. Optimization itu apa sih? Optimisasi itu adalah mencari output yang paling optimal, katakanlah seperti itu. Nah, ada constraint-nya. Constraint-nya biasanya adalah list cost. Misalkan ada constraint list cost. Jadi output katakanlah misalkan untuk listrik, untuk memenuhi demand sekian gitu ya, untuk memenuhi demand sekian, apa saja power plant yang harus nyala gitu ya, sehingga kita tahu sehingga kita tahu energy mix-nya seperti itu. Jadi energy mix yang keluar kalau dari Markal itu kalau dihitung itu sudah menunjukkan energi mix yang biaya terendah gitu ya. Beda dengan LIP. Kalau accounting kita bisa atur-atur. Oh, tahun sekian, tahun segini kita maunya EBT-nya sekian. Itu kita bisa masukin gitu loh. Kalau LIP itu tidak ada constraint cost misalkan. Karena LIP ini bedanya adalah accounting saja gitu ya. Jadi kalau ditanya Ruen itu kan dikembangkan berdasarkan pendekatan accounting menggunakan LIP. Jadi kalau pertanyaannya apakah 23% EBT di tahun 2025 itu adalah strategi yang paling murah? Jawabannya enggak gitu ya. Jawabannya ya pasti enggak. Kenapa? Modelnya yang digunakan bukan Markal gitu ya. Kalau di Indonesia Markal ini cuma BPPT kalau nggak salah yang punya market allocation ini karena mahal gitu ya. Nah, yang ini hanya contoh modelnya saja, contoh-contoh pendekatan sektor, kemudian time frame-nya. Nah, kita lihat tadi pengertian beberapa di sini kan ada linear programming. Kita mengingat kembali konsep dasarnya gitu ya. Hanya satu slide gitu ya. Misalkan linear programming itu apa sih? Linear programming itu adalah metode untuk mencari best outcome-nya seperti apa. Best outcome itu bisa saja maksimum cost, maksimum profit atau meminimumkan cost. Sebagai contoh sederhana ini misalkan soal SMA dulu gitu ya. Ada constraint di sini. Constraint. Ada objective function-nya. Objective function-nya yang maksimum berapa di sini misalkan. Maka di sini dengan linear programming ini sedemikian hingga ketemulah sebuah titik di sini di mana dia outputnya adalah maksimum karena objektif fungsinya adalah memaksimumkan ini. Nah, konsep-konsep seperti ini itu nanti diterapkan di dalam modeling. Tentu Anda tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya di dalam model itu gitu ya. Tapi karena di dalam model itu sudah menggunakan engine untuk optimisasi, di mana optimisasinya mencari sesuatu yang paling maksimum profit atau lowest cost, maka dia akan mencari sendiri di sana. Engine-nya ada di sana gitu ya di energi model yang tersebut.
Nah, tugas dari modelernya apa? Tugas dari modelernya adalah menciptakan constraint ini yang masuk akal gitu ya. Constraint misalkan harga batu baranya itu sekian, range-nya sekian sampai sekian, jangan sampai nanti harga batu baranya negatif dan lain sebagainya. Sebagai modeler itu dia membuat pagar-pagarnya itu gitu ya. Itu linear programming. Tapi tentu di modelnya sendiri nanti tidak keluar ngitung-ngitung seperti ini gitu ya. Ini hanya menunjukkan konsepnya saja. Ada engine-nya sendiri di sana gitu ya. Terus kemudian input output. Apa sih input output itu? Kalau Anda belajar ekonomi gitu ya, nanti ada ketika ada shock. Shock itu ada sesuatu yang berubah gitu ya. Sesuatu yang berubah, katakanlah saja sesuatu yang berubah itu misalkan adalah adanya perubahan harga batu bara misalkan, atau sesuatu yang berubah itu adalah penetrasi dari electric vehicle. Nanti berubahnya seperti apa, berubah. Nah, dia input output ini dengan menggunakan tabel ini, tabel tabel ekonomi ini, itu tahu ketika ada suatu shock yang berubah itu sektor mana yang berubah. Nah, jadi dia di sini sangat orang misalkan teman-teman di UI gitu ya di ekonomi gitu, mereka akan menggunakan tools ini untuk menilai sebuah kebijakan karena dia berpengaruh tidak hanya di energinya saja, misalkan ada pengaruh di energi, bagaimana ke sektor-sektor yang lain, bagaimana eh, ke eh, apa neraca perdagangan, bagaimana ke pengangguran, bagaimana ke inflasi, itu bisa dihitung semua dengan menggunakan input output ini. Model CGI misalkan itu salah satunya menggunakan framework ini. Sistem dynamics. Nah, sistem dynamics ini kalau kita lihat model lead gitu ya, itu model accounting misalkan, itu GDP-nya itu diasumsikan GDP-nya naik dari sekian sampai sekian gitu ya. Bukan naiknya adalah misalkan 6 atau 7%, itu udah digambarkan, udah diasumsikan dari awal. Ini exogenous. Exogenous itu kita kalau variabel disebut endogenous itu dia bisa berubah di dalam modelnya gitu ya. Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, tapi untuk model accounting itu biasanya asumsi-asumsi ekonometrik, asumsi-asumsi ekonomi itu diperlakukan sebagai exogenous. Exogenous itu ya udah diasumsikan segitu. Nah, kalau sistem dynamics itu tidak begitu, tapi ada feedback di sana. Kita gambarkan saja misalkan ini studi kemarin, studi teman-teman ESDM dengan Bappenas, itu memodelkan bagaimana model energi di Indonesia, menggambarkan gitu ya. Sektor demand-nya di sini gitu ya, ada transportasi, ada industri, ada household, ada komersial. Nah, di sini itu mereka dipengaruhi oleh GDP. Ketika GDP naik, transportasi pasti naik, industri pasti naik. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada juga feedback ke sini gitu ya. Karena ada price, terus kemudian ada feedback juga ke GDP. Dan ini kalau di model model apa? Kalau di model LEAP menggunakan accounting framework, ini itu tidak ada feedback seperti ini. Feedbacknya satu arah karena senario, berdasarkan senario. Kalau GDP-nya naik sekian, bagaimana hasilnya? Kalau turun sekian,
bagaimana hasilnya. Cuma bisa menjawab itu. Tapi nggak bisa memberi feedback lagi ke GDP. Misalkan di sini electricity price itu bisa memberi feedback lagi ke sini, ke total energi demand karena elastisitas tadi dan lain sebagainya. Dan inilah kelebihan dari model sistem dynamics gitu ya. Nah, ini kita lihat Markal gitu ya. Blok diagramnya, blok modelingnya gitu ya. Sederhana sebenarnya modelingnya. Ada resource, ada proses sama gitu ya. Ada generation, ada energy service, terus ada demand. Terus kalau ini LEAP framework dari LEAP. Ini bottom up accounting. Kalau Markov itu bottom up optimization. Karena di sini optimisasi gitu ya. Jadi apa yang keluar dari Markov tersebut itu adalah sudah memenuhi constraint-nya, constraint tadi. Constraint-nya apa? Terus kemudian memenuhi objective function-nya. Objective function-nya biasanya least cost. Nah, sehingga berdasarkan ini nanti kalau di Markal itu tidak bisa memilih saya mau PLTS dibangun sekian gitu ya agar menaikkan ini. Kalau di sini itu berdasarkan, kalau di Markal itu berdasarkan perhitungan-perhitungan optimisasi bagaimana yang energi mixnya itu yang menyebabkan cost-nya adalah minimum, misalkan seperti itu. Bisa cost-nya minimum atau bagaimana membuat energi mix yang menyebabkan emisinya minimum. Bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi ini ada constraint-nya. Kalau yang ini scenario, kalau ini accounting model ini scenario. Makroekonomiknya dia sebagai exogenous. Nah, ini contoh. Contoh di LEAP model, di mana pertumbuhan PDB itu sudah exogenous gitu ya. Sudah exogenous. Sudah ditentukan. Tahun 2015 besar sekian, tahun 2018 sebesar 7,5, tahun 2020 sebesar 8% gitu ya. Ini adalah asumsi yang dibuat waktu menyusun rencana umum energi nasional. Dan ini adalah ditentukan. Nah, itulah contoh dari model LEAP di mana variabel-variabel dari makroekonomiknya dijadikan sebagai exogenous. Kalau ini top-down econometric model, jadi econometric bukan engineering. Kalau ini bottom up ya, kalau ini top-down lebih sederhana. Kalau di sini sampai ke sektor rumah tangga, sektor industri, kalau kita klik di sini nanti keluar banyak ininya. Teknologi-teknologinya itu adalah top down. Kalau yang di sini tadi dia adalah top down econometric model. Nah, ada yang hybrid. Hybrid itu setengah-setengah gitu ya. Kalau di sini integrating modulnya ada makroekonomik juga masuk di sini, diintegrasikan di sini. Ada juga di komersial, misalkan di demand transportasi, demand rumah tangga, ini dia lebih ke kayak end use gitu ya. Jadi ini kombinasi antara keduanya. Nah, kalau kita bandingkan beberapa fitur-fitur dari energi modeling tersebut, ada 3 misalkan di sini. Bottom up optimization, bottom up accounting,
top down econometric sama hybrid ada 4 gitu ya. Mungkin ada lagi gitu ya yang lain, tapi kita lihat 4 ini. Terus kemudian nanti bagaimana kita memilihnya gitu ya. Geographical coverage. Kalau bottom up itu lokal to global. Tapi kebanyakan nasional gitu ya. Kalau global bayangkan kita bottom up optimization terus datanya dunia ya agak susah gitu ya. Nasional biasanya. Nasional juga bottom up ini bisa regional, top down econometric nasional, hybrid dia global. Nah, kita lihat beberapa dimensi yang penting gitu ya. Data needed. Kita lihat data needed. Ada extensive, terus kemudian top down extensive, ada high to extensive. Skill requirement. Nah, ini untuk negara berkembang yang kita lihat salah satunya adalah skill requirement. Ini yang paling penting kita lihat. Kita lihat bahwa bottom up optimization, contohnya Markal tadi, itu sangat susah gitu ya. Very high dia butuh keahlian, butuh expert, butuh orang BPPT yang mengerjakannya gitu ya. Satu tim lagi, bukan satu orang. Nah, terus kemudian bottom up accounting, dari sekian banyak ini, dia yang high itu cuma bottom up accounting, which is itu tadi menggunakan LIP tadi, salah satu alatnya. Top down econometric, kita lihat kemarin pakai econometric itu mungkin datanya nggak banyak gitu ya. Tapi yang skill requirement-nya ini sangat tinggi. Kenapa? Untuk membuat persamaan energi demand dari sebuah misalkan saja gitu ya, membuat pemodelan permintaan energi di sektor transportasi. Terus kita membuat persamaan regresi logaritmik regresinya gitu ya. Kenapa logaritmiknya nanti akan tahu gitu ya kalau misalkan sektor transportasi. Itu kan nggak bisa gitu ya dengan requirement seperti itu, terus kemudian kita deploy ke daerah, kita ajarkan ke daerah, ini loh bagaimana teman-teman bikin rencana umum energi daerah, pakai model ekonometrik dengan rumus-rumus yang susah. Mereka ya pasti akan nggak mau gitu ya, diajak workshop aja udah menyerah duluan gitu ya. Teknologi coverage bottom up ekstensif, bottom up optimization ekstensif karena bottom up. Kalau bottom up pasti ekstensif karena dia berdasarkan teknologi. Kalau top down dia limited di sini, terbatas gitu ya untuk kita bisa mengcover pengaruh teknologi di sini. Terus kemudian salah satunya misalkan ada informal sektor gitu ya. Informal sektor itu sektor-sektor ekonomi yang tidak to some extent mungkin misalkan ada UMKM gitu ya di daerah. Itu kalau bottom up accounting mungkin bisa saja kita create cabang di sana. Tapi kalau optimization akan susah. Terus kemudian top down akan susah juga karena ini benar-benar formal gitu ya, yang tadi top down econometric misalkan pakai input output table tadi, maka sektor-sektornya sudah firm. Terus kemudian computing requirement dan lain sebagainya, sehingga di sini
come up with dengan memperhatikan model-model seperti ini, kalau di Indonesia kemudian untuk sistem perencanaan energinya dipilihlah pendekatan yang bottom up accounting ini, gitu ya. Bottom up accounting ini di RUEN digunakan model rencana umum energi nasional pakai LIP, begitu juga di RUED. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita ceritakan tadi, gitu ya, keterbatasan-keterbatasan ketika policy isu ini kita policy isu di negara berkembang seperti Indonesia kita gunakan untuk pertimbangan bagaimana memilih sebuah model. Salah satunya kita lihat gitu ya. In developing countries, isu-isunya misalkan rural urban division gitu ya. Kalau di negara maju ya udah urban semua gitu ya. Kalau di sini itu ada urban dan ruralnya. Terus kemudian ada tradisional energi, informal economic, terus kemudian salah satu yang penting adalah bagaimana, karena negara berkembang ya, negara berkembang itu masih punya kemampuan untuk struktur dari energinya itu berubah, struktur dari infrastruktur transportasi misalkan bisa berubah dari tadinya nggak ada MRT, terus kemudian ada MRT. Nah, bagaimana memodelkan perubahan energinya dari tadi misalkan di sebuah kota, jangan di Jakarta, kalau di Jakarta sudah ada Transjakarta gitu ya, di daerah yang sekarang mau bangun BRT gitu ya, bus BRT apa seperti semacam Transjakarta di daerahnya gitu ya. Bagaimana menghitung energi demand-nya. Nah, karena kenapa demikian? Karena kalau misalkan semakin nyaman populasi alat transportasi tersebut, maka akan ada perpindahan penumpang. Ada shifting di sana. Dari tadi yang naiknya mobil pribadi gitu ya, ketika dia sudah nyaman, maka bisa mobilitas pakai itu ke kantor misalkan untuk some extent, maka akan berkurang konsumsi energinya, berpindah gitu ya, berpindah tapi lebih efisien. Nah, itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Kira-kira sebelum diskusi, kira-kira itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita nanti mungkin bahas tentang lebih persiapan untuk kita belajar energi menggunakan software energi modeling LEAP. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman sudah bisa untuk sorry. Saya lihat dulu ininya.
kalau Anda coba saya kopikan ininya ya, saya kopikan websitenya di kolom chat. Mana kolom chatnya? Nah, di sana ada energicommunity.org. Coba teman-teman masuk ke sana. Ada yang bisa masuk? Berhasil masuk? Yang layup ini Pak ya? Ya, lib, bacanya lib. Lab ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada lib gitu ya. Terus kemudian lib itu dia didevelop oleh Stockholm Environmental Institute. Nah, nanti coba Anda untuk download. Aduh. Anda coba untuk masuk ke download sini. Download sini. Nah, kalau yang belum punya user nanti login dulu gitu ya. Login dulu. Misalkan seperti ini. Terus kemudian Anda download versi yang mana sesuai dengan komputer Anda gitu ya. Mau 64 atau 32, kalau saya tadi 64 di sini. Nah, terus kemudian setelah selesai downloadnya, terus install. Nah, tetapi yang Anda install itu belum dapat license gitu ya, license. Nah, di sini ada sebenarnya ada berbayar gitu ya. Tapi yang salah satu kalau saya mungkin karena saya menggunakan versi yang ini gitu ya, yang non-profit organization ini, jadi dikasih free gitu ya. Nah, tolong, saya belum pernah nyoba gitu ya. Kalau dulu sebagai mahasiswa, saya itu sebagai students itu pernah dapat ini free, license free. Nah, tapi saya nggak tahu sekarang gitu ya. Mungkin karena ini sekarang kan sudah banyak ininya, peminatnya gitu ya. Jadi negara di dunia, negara di dunia dan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah yang memakai ini itu sudah sangat banyak, sehingga sudah ada yang tidak free gitu ya. Nah, tolong jangan triknya mungkin jangan misalkan ditanya saya lupa ininya ya, saya lupa formnya itu apa aja. Kalau misalkan bekerja di mana gitu ya, terus dibilang di PLN ya pasti nggak akan dikasih free, pasti nggak akan dikasih free. Jadi mungkin sebagai student gitu ya, sebagai student, terus kemudian mungkin nanti akan ada pertanyaan buat analisis apa gitu ya, buat analisis apa. Nah, silakan saja yang buat analisis kita ya, kuliah gitu ya. Nah,
tolong mulai sekarang dicoba, di-download, kemudian dicoba-coba. Walaupun nggak punya license itu bisa nyoba gitu ya, bisa nyoba, tapi mungkin tidak bisa disimpan. Terus tolong apply yang ini ya, yang free gitu ya. Nah, nanti dikasih apa enggak ya tergantung sana, tapi barangkali saja bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman punya afiliasi tertentu di NGO atau misalkan eh, eh, organisasi kemahasiswaan yang kayak gitu-gitu, mungkin saja dikasih gitu ya, dikasih. Jadi mungkin eh, tolong di sini waktu apply ini jangan pakai bekerja di PLN gitu ya, tapi di komunitas masyarakat itu mungkin bisa dikasih free. Ini sangat useful menurut saya. Belajar ini sangat useful untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari dulu pada untuk mempelajari konsep pada energy balance table. Dengan seperti dengan LEAP kita bisa melihat kalau kita bicara Sankey diagram itu bisa kita lihat gitu ya. Jadi di sana mengasah logika kita gitu ya, mengasah logika kita. Bagaimana kita juga nanti menghitung demand setiap sektor. Bagaimana nanti kita misalkan exercise ketika transportasi itu menjadi transportasi listrik, bagaimana pengaruhnya ke demand listrik. Nah, seperti itu. Untuk analisis kebijakan. Analisis kebijakan kita beda dengan pelajaran energi economics yang menekankan pada keekonomiannya. Kalau di sini nanti kita mungkin masih belajar senario dulu gitu ya. Belum kepada bagaimana optimisasinya menghasilkan opsi-opsi kebijakan itu menghasilkan cost yang terendah. Mungkin belum sampai ke sana. Nah, jadi tolong mulai saat ini kita coba untuk download itu. Nah, terus kemudian saling berbagi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum. Kalau misalkan barangkali sudah ada yang download, filenya tinggal dibagikan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin minggu depan kita akan coba untuk mulai, nggak tahu, mungkin mulai sedikit-sedikit exercise dengan LEAP. Maaf Pak Hakim, berarti kita daftar dulu, sign up dulu ya. Sign up dulu. Sign up itu ada dua ya nanti ya, jangan bingung. Ada sign up websitenya ya. Websitenya itu usernya itu ada user websitenya, ada user lib-nya gitu ya. Jadi ada dua nanti, mungkin jangan bingung. Jadi kalau user untuk download aja itu kan sudah perlu sign up dulu. Sign up sebagai anggota dari website tersebut seperti itu. Baru kemudian download softwarenya, kemudian diinstal. Nah, usernya yang tadi itu bukan user software tersebut, tapi hanya user ketika Anda masuk di dalam website, itu kan energi community. Anda merasa kesulitan, Anda mau nanya, itu ada yang menanggapi di sana gitu loh. Menggunakan ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira untuk minggu depan kami perlu persiapan data apa, Pak, untuk ininya?
mengoperasikan LIM-nya? Minggu depan itu kita nggak usah data dulu karena di sana ada model dummy gitu ya. Biasanya ada dummy-nya. Kita sebuah negara antah berantah dulu gitu ya. Yang kita masih main-mainkan fungsinya ada dulu. Nggak usah data minggu depan. Baru nanti ketika misalkan Anda ingin menganalisis nanti di tugas setelah UTS, mungkin nanti sudah pakai data real atau data sesuai dengan ini. Tapi paling tidak kita ingin membuka ini ya, membuka wawasan gitu ya tentang energi modeling ini. Sehingga nanti Anda akan punya ketertarikan. Ini yang nggak mungkin lah untuk bisa jadi expert sebuah menjadi modeler dalam satu mata kuliah. Ini pasti harus sekian ratus jam gitu ya ketika misalkan Anda bisa mengoperasikannya. Tapi paling tidak memberikan pilihan-pilihan alat untuk analisis. Bagi yang tertarik mungkin nanti bisa dilanjutkan, dikembangkan, atau bahkan mungkin kalau Anda bukan hanya energi modeler tapi orang IT gitu ya, mungkin bisa memodifikasi bagaimana ini menjadikan ini online dan lain sebagainya, which is itu tergantung kemampuan ini masing-masing ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mata kuliahnya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga minggu depan kita sudah bisa belajar menggunakan LIM. Ada yang berhasil mendapatkan license-nya. Kalaupun tidak ada, kita tetap bisa latihan, gitu ya. Kita bisa latihan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kalau misalkan ini tidak pandemi gitu, kita bisa praktikum gitu ya di kampus. Kita bisa praktikum energi modeling gitu ya. Terus kemudian kita bahkan mungkin kita bisa bikin sebuah pelatihan yang di luar kuliah yang bisa benar-benar belajar yang sangat sederhana. Ini kan tools-tools yang sangat sederhana sebenarnya, tools-tools yang sangat sederhana. Kalau orang IT itu melihat LIP ini apa sih, LIP itu pasti seperti itu gitu ya. LIP itu kalkulator biasa gitu ya. Kalau orang expert di energi modeling yang kelemahannya ya tadi, karena ya sesuai skenario, kayak Excel aja, sesuai skenario kita nggak ada feedback, nggak ada apa, kita proyeksikan di sana, dia mengikuti ya kayak Excel sebenarnya ini, tapi ini dijadikan sebuah framework yang menurut saya sangat bagus gitu ya, bisa meng-capture energi balance table tadi, terus kemudian dengan bahasa yang dekat dengan bahasa manusia gitu ya. Kalau Anda teman-teman ngelihat dulu programming pakai Fortran, kalau dulu itu kan kode-kodenya itu bahasanya lebih dekat bahasa mesin gitu ya. Kalau ini itu lebih Excel lah gitu ya. Jadi lebih enak. Nah, kalau tidak ada kuliahnya saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. semuanya ya. Sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.